Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana caranya menghitung nisab dengan menggunakan taksiran, bukan dengan menggunakan takaran. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa boleh menghitung nisab dengan menggunakan taksiran, bukan dengan takaran. Hal itu berlaku untuk kurma dan anggur ketika sudah tampak kepatutannya, dengan tujuan supaya pemiliknya itu punya kesempatan memakannya sebelum benar-benar matang. Kata Daud, menghitung dengan menggunakan taksiran ini hanya boleh dilakukan pada buah kurma. Sementara kata Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya, menghitung dengan menggunakan taksiran itu tidak boleh, dan si pemiliknya itu harus mengeluarkan 10% dari apa yang diperolehnya, baik jumlah itu lebih atau kurang dari taksiran. Nah, perbedaan pendapat tentang masalah ini itu karena ada pertentangan antara ketentuan-ketentuan dasar dengan hadis yang menerangkan masalah tersebut. Hadis dimaksud yang dijadikan pedoman oleh mayoritas ulama adalah anna Rasulullah kana yursilu Abdullah ibn Rawahah wa ghairahu ila Khaybar fayakhrisu alaihimun nakhl. Ya, artinya bahwasanya Rasulullah itu mengutus Abdullah bin Rawahah dan sahabat lainnya ke Khaybar. Nah, kemudian dia menaksir pohon kurma milik mereka. Nah, adapun ketentuan-ketentuan pokok yang kontra dengan hadis tersebut adalah karena taksiran itu termasuk muzabanah yang dilarang, yakni penjualan yang tidak diketahui takaran, hitungan maupun timbangannya terhadap buah yang masih ada di pohon dengan buah yang sudah bisa ditakar, atau penjualan kurma yang belum masak atau rutab dengan kurma yang sudah masak secara nasiah atau pembayaran kemudian. Nah, cara jual beli seperti ini termasuk sebab riba. Menurut ulama-ulama Kufah, taksiran yang dilakukan terhadap pohon kurma milik penduduk Khaybar itu tidak ada kaitannya dengan urusan zakat, karena mereka tidak terkena beban kewajiban zakat. Menurut mereka, hal itu hanya untuk mengetahui hasil buah-buahan milik penduduk Khaybar. Tetapi menurut Imam Malik, taksiran itu dilakukan terkait dengan masalah bagi hasil, karena ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika selesai melakukan penaksiran, Abdullah bin Rawahah mengatakan, jika kalian mau, maka untuk kalian, dan jika kalian mau, maka untukku. Maksudnya, dalam pembagian hasil produksi itu bukan dalam pembagian biji-bijian. Nah, tetapi jika disandarkan pada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, maka penaksiran itu dilakukan untuk menetapkan kadar zakat yang wajib mereka bayar, yaitu hadis yang membicarakan tentang Khaybar. Sesungguhnya Aisyah berkata, "Kana Nabiyyu yab'atsu Abdullah bin Rawahah ila Yahudi Khaybar, fayakhrisu alaihimun nakhla hina yatibu qabla ayyu kala minhu." Yang artinya Nabi mengutus Abdullah bin Rawahah menemui orang-orang Yahudi Khaybar. Ia menaksir pohon kurma milik mereka yang sudah patut sebelum dimakan. Nah, hadis yang membahas tentang penaksiran kurma ini tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Betapapun soal penaksiran adalah pengecualian dari ketentuan dasar. Kalau hadis itu sahih dari Nabi, maka itulah keputusan beliau terhadap kaum muslimin. Sementara suatu hukum yang ditetapkan terhadap orang-orang zimmi tidak harus berlaku terhadap kaum muslimin, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal itu. Seandainya hadis Utab bin Usaid berikut ini sahih, berarti kebolehan menghitung zakat dengan menggunakan taksiran ini akan menjadi jelas. Wallahu alam, hadis Utab ini berbunyi, Rasulullah memerintahkan aku agar untuk menaksir anggur dan memungut zakatnya dalam bentuk zabib atau anggur kering, sebagaimana zakat kurma dipungut dalam bentuk tamar atau kurma kering. Nah, namun sayangnya hadis ini mengandung illah, karena sebagai perawinya Utab itu tidak mendengar sendiri dari Sa'id
bin Al-Musayyab. Makanya tidak membolehkan penaksiran kurma. Nah, para ulama yang mewajibkan zakat pada buah zaitun berselisih pendapat tentang kebolehan melakukan penaksiran tersebut. Perbedaan pendapat ini bersebab pada perbedaan pendapat mereka tentang kebolehan mengkiaskan buah zaitun dengan kurma anggur. Yang disepakati oleh para ulama adalah zakat yang dikeluarkan dari kurma itu harus berupa kurma yang sudah matang atau tamar, bukan kurma basah atau rutab. Nah, zakat anggur adalah zabib, yaitu anggur kering, bukan anggur itu sendiri. Nah, begitu pula para ulama yang mewajibkan zakat pada buah zaitun mengatakan bahwa yang dikeluarkan darinya adalah minyak zaitun, bukan buahnya, karena dikiaskan dengan kurma dan zabib. Dalam masalah ini, Imam Malik berkata, pada anggur yang tidak bisa dibuat zabib dan pada buah zaitun yang tidak bisa diperas, maka menurut Ibnu Rushd zakatnya itu diambil dari benih atau bijinya. Wallahu a'lam bishawab.